Hai Bill, pernah nggak kamu bayangin ada mobil yang bisa nyetir sendiri tanpa sopir? Nah, teknologi ini sekarang udah jadi kenyataan loh dengan adanya mobil otonom. Kedengarannya keren banget kan? Tapi di balik kecanggihannya, banyak juga yang bertanya apakah ini bakal jadi mimpi buruk di jalan raya atau malah evolusi transportasi. Ayo kita bahas lebih dalam. Jadi gini Bill, mobil otonom adalah kendaraan yang bisa bergerak sendiri tanpa perlu sopir manusia. Mobil ini menggunakan teknologi canggih seperti sensor, kamera, radar, dan kecerdasan buatan AI untuk memahami lingkungan sekitarnya. Tujuannya sederhana, bikin perjalanan lebih aman, nyaman, dan efisien. Mobil ini bisa mengenali rambu lalu lintas, pejalan kaki, bahkan menghindari kecelakaan. Beberapa perusahaan besar seperti Tesla, Waymo, dan Mercedes udah mulai uji coba mobil otonom ini di jalan raya. Tapi meskipun teknologinya terlihat menjanjikan, masih banyak banget perdebatan soal apakah mobil otonom ini benar-benar siap untuk menggantikan manusia di balik kemudi. Pertama-tama mari kita lihat keuntungan yang ditawarkan mobil otonom. Yang pertama soal keamanan. Katanya 90% kecelakaan di jalan raya itu disebabkan oleh kesalahan manusia. Mobil otonom karena digerakkan oleh algoritma bisa meminimalisasikan risiko ini. Mereka nggak akan ngebut, nggak akan ngantuk, dan pastinya nggak akan main HP saat nyetir. Dan yang kedua, efisiensi. Mobil otonom bisa mengurangi kemacetan dengan mengatur jarak antara kendaraan secara optimal. Ditambah lagi, mereka bisa memilih rute tercepat berdasarkan data lalu lintas secara real time. Yang ketiga, itu ada aksesibilitas. Bayangin, Bill, orang tua atau penyandang disabilitas yang selama ini sulit berpergian sendiri, dengan mobil otonom mereka bisa punya kebebasan bergerak tanpa harus bergantung sama orang lain, apalagi anak yang lagi sibuk ya. Tapi meskipun terlihat menjanjikan, mobil otonom ini juga punya banyak sekali tantangan yang nggak bisa kita abaikan. Pertama nih, teknologi ini belum sempurna. Banyak kasus di mana mobil otonom gagal mengenali situasi yang kompleks, seperti berjalan kaki yang tiba-tiba menyeberang, atau kendaraan lain yang bertindak nggak terduga. Kesalahan kecil aja bisa berakibat fatal di jalan raya. Yang kedua, keamanan data. Karena mobil otonom terhubung ke internet, ada risiko besar kalau sistemnya dihack. Bayangin, kalau seorang hacker bisa mengendalikan mobil kamu dari jarak jauh. Itu bahaya banget. Ketiga, dampak sosial dan ekonomi. Kalau mobil otonom menggantikan sopir manusia, gimana nasib jutaan orang yang pekerjaannya bergantung pada transportasi? Dari sopir taksi, bus, sampai pengemudi truk. Semua beresiko kehilangan pekerjaan. Pertanyaan besarnya, Bill, apakah benar kita sudah siap hidup berdampingan dengan mobil otonom? Dari sisi teknologi, mobil ini sangat perlu banyak pengujian sebelum bisa dianggap aman sepenuhnya. Sementara itu, dari sisi regulasi, pemerintah banyak di sebuah negara masih bingung soal aturan. Siapa yang bertanggung jawab kalau mobil otonom terlibat kecelakaan? Produsennya, pemiliknya, atau sistem AI-nya? Selain itu, kita sebagai masyarakat juga perlu waktu untuk beradaptasi. Nggak semua orang langsung percaya sama mobil tanpa sopir. Ada rasa takut, rasa nggak yakin, dan itu wajar banget. Jadi, mobil otonom ini adalah teknologi yang punya potensi besar untuk mengevolusi cara kita bepergian. Tapi semua inovasi besar lainnya ada risiko yang harus kita hadapi dan persiapkan. Apakah ini bakal jadi mimpi buruk buat umat manusia dalam sisi evolusi transportasi? Jawabannya ada di tangan kita semua. Bagaimana kita mengembangkan teknologi ini, membuat aturan yang jelas, dan memastikan keamanannya sebelum diterapkan secara luas. Nah, menurut kamu sendiri nih, Bill, bagaimana, apakah semua siap di berbagai jalan sama mobil yang nggak punya sopir?
Atau malah kamu masih merasa lebih nyaman kalau manusia yang pegang kendali? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.